Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Debastian, biasa dipanggil Coach Reza. Saya adalah seorang praktisi digital marketing dan juga business coach yang biasa melatih UMKM, wirausaha muda, wirausaha kreatif, pariwisata, dan desa wisata agar bisa go digital. Yang sering saya bahas yaitu tentang digital marketing, bisnis, keuangan, dan beberapa di antaranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas suatu teori ya, teori yang dimiliki ya, yang dibuat ya, yaitu oleh Stephen Covey ya, yaitu teori 90/10 principle ya. Nah, ini sangat penting banget buat teman-teman ya yang ingin membangun ya bisnisnya ya agar menjadi lebih bagus dan juga terutama dalam segi dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah teori 90/10 itu adalah 10% ya dari kehidupan ya, terdiri dari apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana Anda bereaksi. Jadi kita bisa melihat bahwasannya dari gambar yang ditunjukkan 10% ya yang ada di dalam kehidupan ya dalam sehari-hari ya seperti itu terjadi ya di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat bahwasannya 90% ya 90% hal tersebut itu muncul dari bagaimana kita bereaksi ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita bisa melihat bahwasannya apapun yang terjadi dalam keseharian kita, entah itu beraktivitas ataupun juga berbisnis, itu 90%-nya berasal dari bagaimana kita bereaksi. Contohnya, ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contohnya, seperti halnya ketika ada seorang laki-laki ya yang sedang bekerja di kantor gitu ya, dengan senang dan damai, gembira gitu ya. Lalu tiba-tiba ada bosnya ya, ada atasannya gitu ya, ada atasan menghampiri ya laki-laki yang senang tersebut gitu ya. Kemudian tidak tahu mengapa tiba-tiba langsung marah gitu ya, marah-marah, tidak ada pembuka apapun gitu ya, langsung marah-marah, yaitu tentang urusan kantornya seperti itu. Nah, lalu ya semula laki-laki tersebut yang senang gitu ya, yang dan damai ya dirinya itu berubah ya, berubah rautnya menjadi kesel dan malas untuk bekerja ya. Harusnya dia bisa bersemangat untuk melakukan aktivitas. Jadi karena ada bosnya yang marah-marah ya di kantornya, tanpa ada pembuka terlebih dahulu gitu ya, tanpa ada bahasa yang baik terlebih dahulu, dan hanya marah-marah aja ya seperti ilustrasi yang teman-teman lihat gitu ya, sehingga membuat dia jadi malas gitu loh, malas untuk bekerja di kantor tersebut. Nah, tapi ada juga di kantor lain gitu ya. Di kantor lain itu ada seorang atasan atau seorang bos itu yang memberikan ekspresi bahagia gitu ya dan tertawa ya dalam berkomunikasi dengan kepada tim di kantor meskipun memang sedang ada permasalahan ataupun mungkin secara performa timnya itu kurang maksimal gitu sehingga si bos juga tidak akan memberikan ekspresi marah-marah gitu loh, tidak akan teriak-teriak yang besar yang kuat-kuat gitu ya. Nah, sehingga membuat suasana hal tersebut membuat suasana kantor yang mungkin sederhana saja, mungkin diam-diam gitu ya atau biasa saja, itu berubah jadi ikutan ceria dan bahagia. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita sebagai pimpinan di UMKM kita ya, di perusahaan kita gitu ya. Yaitu adalah kita harus memberikan ya, memberikan hal yang positif gitu loh kepada lingkungan sekitarnya. Dan ini tidak hanya terbatas hanya sebagai pimpinan perusahaan teratas. Misalnya teman-teman berada di kepala unit, kepala divisi gitu ya, kepala cabang misalnya seperti itu, ataupun juga kepala kru ataupun sebagai staf bahkan yang mungkin juga secara personal itu juga harus bisa memberikan tak apa namanya memberikan ekspresi ataupun merespon suatu hal itu dengan baik sehingga apapun yang terjadi ke depannya itu menjadi feedbacknya juga baik. Ibaratnya kalau orang-orang di luar sana orang bijak bilang adalah kalau kita buat baik sama orang, orang juga buat baik sama kita. Intinya adalah bukan tentang si orang tersebut yang buat baik sama kita, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita secara menyeluruh tuh juga akan buat baik sama kita. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memberikan ekspresi itu juga penting sekali. Nah, bagaimana contoh penerapannya kalau di digital marketing ya, terutama kita sebagai customer service ya. Nah, contohnya mungkin kalau misalnya kita ngechat nih di online ya, kita ngechat di online. Nah, yang sebelumnya customer service kita nge CS ya, itu hanya mengucapkan Waalaikumsalam atau Assalamualaikum gitu ya.
Nah, setelah itu ya, setelah belajar ilmu seperti ini, maka dia sudah berubah. Misalnya Bang katakan bismillah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anton sebutin namanya gitu loh. Jadi jangan sampai yang sebelumnya itu kan tidak ada chat ya. Hanya kaku banget, dan juga secara impresi ya. Impresi itu hanya senyum doang. Impresi itu bagaimana berekspresi, mengekspresikan kepada orang lain gitu loh. Nah, sedangkan yang setelah dia paham itu dia sudah ada tampilan yang semangat, membara dan gembira seperti itu. Nah, kemudian ada ucapan yang sebelumnya, selamat pagi Bapak atau Ibu. Kemudian yang selanjutnya dia bertanya, kira-kira hal apa yang bisa saya bantu. Nah, kalau ini secara chat ya, kita sebagai owner perusahaan atau sebagai tim yang punya CS itu jangan sampai kita hanya sebatas ngechat gitu aja. Makanya itu sangat berdampak sekali terhadap customer kita, sangat berdampak sekali. Entah itu klien kita, mungkin ada klien yang mungkin apa namanya, yang biasa saja, yang sedang, atau mungkin yang high class gitu ya, itu mungkin juga akan tidak tertarik gitu loh ketika membaca chat kita seperti itu. Maka kita dari materi ini kita belajar, maka setelah kita belajar itu tentu chat kita seperti yang di sebelahnya, yaitu dengan mengucapkan selamat pagi gitu, sebutkan namanya gitu loh, selamat pagi Bang Anton. Kan biasanya kalau di chat WA itu kan ada ya, ada ininya ya, namanya ya, username-nya seperti itu. Nah, kemudian kita tanya, kalau boleh tahu kira-kira ada hal apa yang bisa saya bantu. Ini beda banget, walaupun chatnya lebih kurang sama, tapi bagaimana ekspresi kita itu membuat efek yang jangka panjang, efek yang besar ke depan. Jadi bagaimana kita merespon itu berpengaruh terhadap orang akan merespon kita seperti apa. Seperti itu. Maka dalam membangun impresi kepada calon customer atau pelanggan kita harus memberikan pelayanan dan sikap terbaik. Kalau kita misalnya di sebelah kiri ya ceria gitu ya, maka orang juga akan ceria sama kita. Sekalipun mungkin orang itu juga awalnya lagi marah-marah, mungkin ya, mungkin lagi sedih atau segala macamnya, kalau kita ceria mungkin sedikit banyak itu efeknya juga dapat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita marah-marah ya, marah-marah gitu ya, bagaimana customer itu mau untuk mengorder produk atau layanan jasa kita, sedangkan kita mungkin nggak marah, mungkin ya kalau di chat itu mungkin terkesan cuek gitu ya, dan tidak ada ke emoticon tertentu gitu loh, karena emoticon itu ada kastanya gitu kalau saya bilang. Nah, kasta emoticon atau impresi itu seperti apa, insya Allah nanti saya akan bahas secara terpisah ya, bagaimana sebenarnya eh, chat dia di dunia online itu sebenarnya lebih kurangnya hampir sama seperti di dunia nyata atau konvensional. Cuman bagaimana kita mengekspresikannya itu juga ada tingkatan demi tingkatannya seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini nanti seperti ini aja ya. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar, kita diskusi, dan like video ini kalau teman-teman suka, dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.